Guru yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Paberuai, yang saya hormati Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek, yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK Desa Beberapa Manera, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Beberapa Manera bersama anggota, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, orang tua murid, dan adik-adik saya, anak-anak kita yang luar biasa hari ini yang saya sangat cintai. Ya, mungkin saya akan persingkat ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini kita peringati tanggal 2 Mei ini sebagai Hari Pendidikan Nasional. Seorang tokoh yang berjuang di bidang pendidikan, saya kira kita ketahui bersama, namanya Ki Hajar Dewantoro, lahir pada tanggal 2 Mei. Sehingga hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau juga. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian perlu ketahui bahwa sosok Ki Hajar Dewantoro adalah sosok yang sangat pemberani. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda saat itu, beliau berani untuk mengkritisi, bahkan menentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kolonialisme saat itu. Bahwa saat itu yang bisa bersekolah itu hanyalah orang-orang kaya dari kalangan dan dari kalangan bangsawan saja. Sedangkan orang-orang miskin, orang-orang di kalangan menengah ke bawah itu tidak bisa bersekolah saat itu. Atas dasar ketidakadilan itulah Ki Hajar Dewantoro saat itu melakukan kritik-kritik lewat tulisan-tulisannya, sehingga kemudian dia dianggap sebagai pemberontak saat itu oleh kolonial. Dan apa yang dirasakan oleh beliau, Bapak Mama dan adik-adik sekalian, Ki Hajar Dewantoro diberikan hukuman, dilemparkan atau dibuang dia ke negeri Belanda. Dia dibuang ke negeri Belanda, tetapi beliau memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari sebanyak-banyaknya ilmu dan pengetahuan di sana. Lalu kemudian beliau kembali ke Indonesia dengan strategi-strategi baru, dengan cara-cara yang baru untuk membangun pendidikan kita di Indonesia. Karena banyak ketidakadilan yang dirasakan ketika pada zaman pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Dan sebagai bukti daripada upaya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro saat itu, beliau membangun sebuah tempat belajar yang dinamakan Taman Siswa. Jadi Taman Siswa itu ada di Yogyakarta. Kebetulan saya sudah pernah berkunjung ke sana, dan di sana nampak wajah atau foto atau berupa rupa daripada Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itulah kisah dari perjuangan pendidikan kita. Jadi kita hari ini hanya menikmati dari hasil perjuangan dari si pemberani itu. Nah, apakah kita mau menjadi seorang pemberani seperti Bapak Ki Hajar Dewantoro? Itu yang harus dicamkan dengan baik dalam hati kita. Semangat kita terhadap pendidikan itu harus kita bangun, kita tumbuhkan, supaya adik-adik sekalian ketahui bahwa pendidikan itu bukan hal yang main-main. Pendidikan itu lebih daripada harta kita. Dari hinja pada mobil, dari hinja pada rumah, dari hinja pada amah. Jangan amah. Pendidikan itu harta yang tidak akan pernah habis dia. Itu akan menjadi bekal kuat kita di masa depan, untuk masa depan kita sekalian, untuk masa depan adik-adik. Tadi saya merasa terharu ketika melihat perayaan teman-teman adik-adik yang lain yang luar biasa juga, yang di sana, yang menyanyi di sana dengan semangat yang luar biasa. Apresiasi Bapak Ibu Guru, Bapak Kepsek, luar biasa. Adik-adik ini sangat-sangat hebat. Dan saya juga perlu menyampaikan terima kasih banyak. Acara ini adalah acara yang sangat luar biasa. Setiap tahun kita wajib untuk melaksanakan acara seperti ini. Khusus di SDN Mumaru, saya kira adalah SDN yang patut menjadi contoh untuk SDN di SD-SD di Kecamatan Paberuai secara khusus. Jadi adik-adik sekalian, juga orang tua murid, guru-guru, termasuk juga pemerintah, kita sebagai pemerintah, kita harus menjadi pejuang pendidikan. Ada istilah yang saya dengar, semua rumah itu kita jadikan sekolah. Lalu kita semua orang ini yang ada di sini, bahkan di luar daripada kita harus memposisikan diri sebagai guru. Kenapa seperti itu?
Sehingga pendidikan anak-anak kita tidak hanya terpusat di sekolah saja. Ini tolong dulu amankan itu yang jalan tidak tahu etika itu. Tolong hentikan itu. Hentikan tolong Pak Kasatgas, tolong amankan dulu. Hentikan dulu itu. Kita ada upacara, kamu lewat enak begitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, saya kira saya tidak sedang berbicara main-main di sini. Saya berdiri sebagai inspektur upacara di sini tidak sedang berbicara main-main. Siapapun kita yang ada di sini saling menghargai, itu penting. Saya baru menceritakan bagaimana sosok perjuangan daripada sosok pejuang Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Saya harap agar pusat perhatian kita ke sini. Bapak Ibu guru, orang tua murid, kita punya tanggung jawab yang sama. Kami pemerintah desa juga punya tanggung jawab yang sama untuk membangun pendidikan kita. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan Bapak Kepsek SDM Umaru, bahwa sesungguhnya zaman ini adalah zaman modern. Kalau saja anak-anak mau mempelajari matematika, IPA, IPS dan segala macam mata pelajaran itu melalui media sosial, melalui channel YouTube dan segala macamnya, maka anak itu bisa pintar. Tapi satu hal yang YouTube itu tidak bisa membentuk anak, itu adalah karakter anak. Menumbuhkan karakter anak sejak dini menjadi anak yang hebat, anak yang memiliki semangat juang yang tinggi, itu sulit. YouTube tidak bisa mengajari itu, tapi peran kita. Makanya tadi saya bilang, jadikanlah semua rumah itu sebagai sekolah, jadikanlah diri kita masing-masing sebagai guru. Tidak bisa kemudian lalu kita mengatakan, guru ada nama berperan untuk didik anak ini. Begitupun sebaliknya, orang tua itu mau kadari jaluma, kadari apa waktu naluma orang tua. Tidak seperti itu. Pemerintah desa pun juga seperti itu. Kita punya peran yang sama untuk membangun pendidikan kita. Untuk adik-adik sekalian, berjuang sudah. Rajin belajar, kalau dinasihati, dengar. Jangan kudu aku lalu langsungnya. Ya, berarti ning maghakut do. Ikaruli hidup tunang kanu ibu guru. Saya yang lalu pada saat Natal bersama saya sampaikan, apakah pernah terfikirkan dalam benak kita bahwa seorang Bapak Kepsek SDN Umaru ini akan berdiri di sini sebagai seorang Kepsek hari ini? Apakah Pak Polisi pernah berpikir ketika kecil bahwa beliau akan menjadi polisi saat ini dan berdiri di hadapan kita sekalian? Begitupun juga yang lain. Dasarnya adalah kemauan kita dan semangat kita terhadap pendidikan itu. Dan mau dengar-dengaran terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua, orang tua murid, orang tua guru kita di sekolah, termasuk juga pihak-pihak lain yang berperan penting dalam membangun karakter adik-adik sekalian. Abu lalu ngarin na papajuluan, na papatakil ang angajang. Usahakan sudah Jalvan, saya pun cita-cita jadi penyanyi, saya pun cita-cita jadi polisi, Brian. Itu harus kita harus targetkan seperti itu. Wah, kalau paham duka budu mangku hebat lakal kasaro. Ya kabutahan kanya dumang pira benehau daw. Lambat biar kada aku menginginkannya kau. Aku pikir ning madigadum na RT, ning madigaga hai, ning madigaga presiden karep na pagol pamugwa. Ambuan dan selanjutnya di antara kita sekalian, orang tua murid, tokoh masyarakat yang hadir, termasuk kita yang hadir di depan ini, kalau kita melihat di luar sana ada anak-anak yang putus sekolah, tolong kita bersama-sama
kita ajak dia untuk kembali bersekolah. Sampaikan kepada orang tuanya bahwa orang sekolah itu adalah wadah untuk belajar dan penting untuk masa depan anak kita. Betul memang ada honggal na ko. Nawag ako na tanang ko yaman na luwas. Tapi itu bukan harta yang abadi, Pak. Pendidikan ilmu adalah harta yang abadi. Jadi tolong diperhatikan ini baik-baik. Sekali lagi saya menyampaikan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mari kita memaknai Hari Pendidikan ini sebagai sebuah semangat yang baru untuk kita membangun pendidikan kita di Indonesia. Seperti sosok Bapak Ki Hajar Dewantoro yang sudah mendahului kita sebagai pahlawan pendidikan, sebagai bapak pendidikan untuk kita sekalian. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Salve. Om Santi Santi Om. Santi Om. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Demikianlah sambutan saya kembalikan. Terima kasih.